Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, kita sebagai puthujana pasti melakukan perbuatan baik dan buruk secara bersamaan. Jika suatu waktu kita melakukan perbuatan buruk, misalnya melanggar sila. Setelah melanggar sila, kita menyadari bahwa perbuatan kita salah dan bertekad untuk memperbaiki hal tersebut. Apakah akibat dari melanggar sila tersebut kita punya kesempatan untuk terlahir di alam apaya bumi, artinya di alam penderitaannya, walaupun kita sudah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi? Lalu apakah masih ada kesempatan untuk setidaknya mengurangi intensitas dari karma buruk yang telah kita perbuat, seandainya karma buruk itu telah masak? Nah ini ya. Jadi semua bergantung pada kekuatan karma buruknya. Seberapa fatal gitu ya. Nah, jadi karma itu menjadi berat atau ringan. Kadang-kadang merupakan pelanggaran sila, tapi sesungguhnya bukanlah karma buruk yang berat ya. Atau bahkan mungkin bukan pelanggaran sila, tapi malah lebih berat karma buruknya daripada melanggar sila. Contohnya untuk umat awam. Misalnya katanya yang disebut sebagai white lie. Katanya berbohong demi kebaikan orang lain. Nah itu dijelaskan bahwa namanya berbohong ya, apakah berbohong putih atau hitam, itu adalah berbohong, jadi melanggar sila. Tapi kamanya enggak berat ya, karena tidak membuat makhluk lain menderita. Justru mau menyelamatkan. Misalnya maaf ya, yang suka atau yang berprofesi sebagai dokter ya atau perawat gitu. Kadang-kadang untuk supaya pasien ya atau keluarga pasien bisa menerima dengan tenang atau bisa memiliki ya berpikiran yang positif ya. Jadi biasanya kadang-kadang agak berbohong dikit. Nah jadi tapi maksudnya itu supaya di satu sisi berpikiran positif, di sisi yang lain mungkin agar ini ya tidak shock gitu ya, atau bisa lebih menerima itu. Nah kadang-kadang juga banyak umat Buddhis ya melakukan berbohong putih ini demi kebaikan orang lain gitu ya. Nah meskipun namanya berbohong putih atau demi kebaikan orang lain, niatnya adalah untuk menyelamatkan orang ya atau demi kebaikan orang lain. Tapi bagaimanapun itu pelanggaran sila. Tapi pelanggaran sila ini karena bukan niatnya untuk mencelakakan orang lain atau memang sengaja berbohong untuk membuat orang lain kehilangan sesuatu itu atau menderita gitu ya. Nah jadinya karma ini tidak berat katanya. Tidak berat dalam arti tidak bisa berpotensi untuk berbuah di alam penderitaan. Tapi melanggar sila. Nah kadang-kadang ya bukan sesuatu pelanggaran sila, tapi itu merupakan karma buruk yang berat. Bisa juga ya, khususnya pelanggaran sila yang ketiga ya, perihal peraturan yang ketiga ya, Kamesumicaccara. Nah kalau dijelaskan di dalam Tipitaka, nah perihal Kamesumicaccara ini memang sepertinya tidak sesuai dengan etika yang diterima di Indonesia ya, khususnya di Asia. Nah tapi kalau berdasarkan kitab ya, jadi misalnya poligami itu berarti bisa saja ya, artinya tidak melanggar sila. Nah tapi kadang-kadang itu merupakan karma buruk yang berat ya, karena kotoran batinnya misalnya besar gitu. Nah, terus tetapi meskipun tidak melanggar sila ketiga gitu ya.
Nah, jadinya sekarang kita tahu kadang-kadang, meskipun melanggar sila, belum tentu karma buruknya berat gitu. Kadang-kadang bahkan mungkin bukan karma buruk, hanya pelanggaran sila saja, ya. Nah, jadinya, semua bergantung pada, tingkat berapa besar sih kotoran batinnya berasosiasi dengan pelanggaran sila waktu itu ya. Nah, kemudian juga nanti bergantung pada siapa yang pihak dirugikannya. Misalnya kalau pihak yang dirugikan itu memiliki moralitas atau memiliki kondisi batin yang tinggi gitu ya atau mendalam, seperti contohnya orang yang menjalankan sila atau orang yang memiliki pencapaian-pencapaian meditasi seperti tataran kesucian contohnya. Nah, jika kita mencelakai orang-orang tersebut, maka karma buruk yang kita lakukan akan semakin berat. Nah, seberapa berat? Ya, bahkan katanya bisa menjadi penghalang bahkan di kehidupan yang sekarang gitu ya. Di kehidupan yang sekarang kita tidak bisa mencapai pencapaian-pencapaian konsentrasi yang mendalam seperti jhana atau tataran-tataran kesucian. Ya. Dan juga katanya kalau kita tidak minta maaf ya ke orang yang suci tersebut, maka di kehidupan berikutnya akan terlahir di alam penderitaan. Nah, itu katanya pasti. Ya. Nah, itu Bante udah jelaskan juga sebetulnya di apakah makna dari melakukan okasa atau permohonan maaf. Nah, di mungkin YouTube sebelumnya ya, di Dhammakatha sebelumnya. Nah, sehingga kalau ya dijelaskan bahwa misalnya kita sudah minta maaf. Nah, kalau sudah minta maaf itu lain cerita. Artinya karma yang seharusnya menjadi penghalang di kehidupan sekarang dan juga yang menjadi penghalang untuk terlahir di alam yang baik di kehidupan berikutnya itu hilang. Nah, berarti kita bisa berasumsi ya bahwa karma buruk ini bisa berkurang ya potensinya. Kalaupun berbuah itu nggak bisa jadi penghalang pencapaian di kehidupan sekarang atau artinya bisa mencapai kelahiran di alam yang baik untuk kehidupan berikutnya. Nah, jadi bisa berkurang ya. Nah, juga kadang-kadang itu kita melakukan banyak karma buruk ya. Tapi mungkin waktu mendapatkan hasilnya ya, waktu akibatnya itu berbuah, kita juga nggak menderita. Nah, kadang-kadang kita bisa perhatikan di dalam kehidupan juga ya, kayak misalnya orang yang kaya atau bahkan memiliki kedudukan otoritas ya, kuasa. Contohnya seperti raja, presiden gitu. Nah, apakah mereka tidak memiliki karma buruk? Ya, pasti ya. Di dalam samsara ini udah banyak karma buruk kita lakukan. Nah, sedikit banyak pasti ada yang berbuah di kehidupan sekarang. Apakah mereka seorang raja atau presiden atau orang kaya misalnya. Nah, tentunya karma buruk juga tetap berbuah. Nah, tapi ya, karena banyak juga melakukan karma baik ya, oleh sebab itu mereka bisa jadi orang kaya. Karena banyak melakukan karma baik, juga mereka bisa jadi presiden atau raja atau orang-orang yang memiliki otoritas yang besar. Nah, jadi itu dikasih perumpamaan seperti kalau ya batu padat gitu ya, batu yang padat gitu. Kalau kita masukkan ke dalam air, kita cemplungin ya, dia akan tenggelam. Tapi ya kalau kita misalnya bikin perahu, terus batunya kita taruh di atas perahu, meskipun juga di atas air ya perahunya kan ya, tapi si batu nggak akan tenggelam karena akan ditahan oleh si perahu. Nah, begitu juga ya, kalau kita banyak melakukan karma buruk, tapi karma baiknya sedikit, ya, maka seperti batu itu akan tenggelam ke air. Nah, jadi karma buruknya banyak, karma baiknya sedikit, maka kita akan misalnya terlahir di alam yang menderita. Ataupun kalaupun mendapatkan kehidupan di alam yang baik, akan terlahir seperti orang yang menderita penyakitan, ya, atau miskin dan lain sebagainya. Nah, itu karena tidak
punya banyak kama baik. Nah, tapi orang kaya atau presiden atau raja atau orang yang memiliki pengaruh yang besar, apakah pasti senang? Enggak juga ya, mereka juga bisa sakit. Nah, tapi pada saat mereka sakit, karena masih banyak kama baik, sehingga mereka masih tinggal di rumah sakit VVIP misalnya ya, mendapatkan pengobatan medis atau obat-obatan yang terbaik gitu. Terus juga banyak yang merawat. Nah, itu semua adalah buah dari kama baik mereka. Ya. Jadi, waktu kama buruk berbuah, kama baiknya juga tetap bisa melindungi gitu ya, sehingga pengalaman waktu kama buruknya berbuah itu tidak begitu menderita gitu ya, dibandingin yang sedikit kama baiknya. Nah, jadi untuk mengurangi intensitas kama buruk, jadi sudah jelas, artinya banyaklah melakukan kama baik ya. Salah satunya juga bisa melakukan permohonan maaf dengan rendah hati ya, dengan tulus minta maaf kalau melakukan kesalahan terhadap orang lain. Nah, itu juga bisa meringankan ya, buah dari kama buruknya. Kemudian selain itu juga bisa melakukan banyak kama baik ya, sehingga waktu kama buruknya berbuah, maka itu bisa lebih ringan ya penderitaannya. Tapi apakah bisa sama sekali menghilangkan potensi kama buruk ini berbuah? Nah, itu tergantung ya seberapa berat kama buruk tersebut. Kalau kama buruknya sangat berat, maka tetap dia akan berbuah. Tapi kalau misalnya dikelilingi oleh kama baik, dia akan tidak begitu menderita. Nah, pertanyaan berikutnya orang yang sama ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait Raja Ajatasattu. Ya, Raja Ajatasattu pada saat setelah dia membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara, diketahui bahwa Raja Ajatasattu telah melakukan salah satu dari akusala garuka kama, berarti kama buruk yang berat. Ya. Dan setelah dia meninggal, secara otomatis dia akan terlahir di Niraya, yaitu alam ini ya, neraka ya, di neraka. Memang secara Abhidhamma dijelaskan demikian ya, artinya kalau membunuh bapak kandung itu pasti kehidupan mendatang itu terlahir di neraka. Tetapi karena setelah mendengar khotbah Sang Buddha, maka ia menjadi tenang dan walaupun terlahir di alam neraka, tetapi tidak separah terlahir di neraka Awici. Yang ingin saya tanyakan, satu, pada saat Raja Ajatasattu membunuh ayah kandungnya, maka mata Dhamma tertutup rapat saat pada kehidupan di saat dia menjadi Raja Ajatasattu. Ini maksudnya khususnya di Samanya Sutta ya, di Ganikaya dijelaskan ya bahwa sebetulnya Raja Ajatasattu ini punya potensi untuk melihat Dhamma, ya, terbuka mata Dhammanya. Ya. Istilah ini biasanya maksudnya adalah untuk pencapaian tataran kesucian yang pertama yaitu Sotapati Magga, ya. Pencapaian kesucian Sotapanna. Nah, karena dia telah membunuh bapak kandungnya yaitu Raja Bimbisara. Nah, jadinya setelah mendengar Samanya Sutta yang seharusnya sudah bisa mencapai Sotapanna, dia jadi tidak bisa mencapai itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih ada kemungkinan Raja Ajatasattu setelah terbebas di alam neraka akan mencapai mata Dhamma? Artinya apakah bisa merealisasi tingkat kesucian Sotapanna ya setelah bebas dari alam neraka? Tentu bisa. Nah, itu sudah dijawab sendiri oleh pertanyaannya dengan pertanyaan kedua. Jika dibandingkan dengan Bhante Dewadatta, beliau juga melakukan akusala garuka kama. Kalau dijelaskannya akusala garuka kamanya itu yaitu memecah belah sangga ya, di zamannya Buddha dulu. Kemudian tapi di kehidupan yang akan datang beliau dapat mencapai mata Dhamma dan mencapai Paceka Buddha, menjadi seorang Buddha yang tidak mengajar Dhamma ya. Walaupun setelah melakukan kama buruk yang berat, tidak semerta-merta bahwa orang tersebut akan menderita sepanjang hidupnya. Mohon penjelasan. Oke, jadi kalau kita tahu Raja Ajatasattu ya setelah mendengar Samanya Sutta dari Buddha, memang batinnya tenang. Berarti sebelumnya itu nggak tenang ya.
Nah, dijelaskan bahwa semenjak dia membunuh Raja Bimbisara yaitu bapak kandungnya, setiap malam kayaknya dia dihantui rasa bersalah. Ya. Jadi dia sulit tidur katanya, batin selalu gelisah dan takut, ya, khawatir. Nah, tetapi setelah mendengar samanya Palasuta, ia bisa tenang batinnya, artinya tidak mimpi-mimpi buruk lagi gitu. Nah, tapi bagaimanapun karma buruk sudah dilakukan. Memang agak ringan ya. Kemudian Raja Ajatasattu juga dijelaskan bahwa menjadi umat Buddhis yang sangat memiliki sadaya yang bagus ya. Kemudian bahkan selalu support Buddha Sasana hingga terjadinya persamuan agung yang pertama setelah Buddha Mahaparinibbana. Itu juga donatur utamanya adalah Raja Ajatasattu. Nah, sumbangsihnya terhadap Buddha Sasana ini juga terjadi setelah setelah Raja Ajatasattu mendengar ya samanya Palasuta dan menjadi umat Buddha ya yang memiliki sadaya yang kuat. Nah, tetapi bagaimanapun meskipun banyak melakukan kebajikan itu hanya bisa meringankan penderitaannya saja di alam neraka. Nah, tentunya setelah di alam neraka juga itu karma baiknya masih tetap bisa berbuah ya kalau masih potensinya besar. Makanya Raja Ajatasattu juga setelah bebas dari neraka tentunya memiliki kesempatan juga merealisasi tataran-tataran kesucian ya. Karena juga sudah banyak belajar Dhamma, kemudian mensupport Buddha Sasana setelah itu ya, setelah bertobat. Nah, tapi dengan kebajikannya itu juga ya, dia akhirnya setidaknya di kehidupan itu sebagai Raja Ajatasattu sudah tidak begitu galau batinnya ya. Tapi bagaimanapun karena itu merupakan karma buruk yang sangat berat, yaitu membunuh bapak kandung, nah, akhirnya juga salah satunya dia dibunuh ya oleh anaknya sendiri. Karena anaknya lalu bertanya gitu, kenapa kakeknya meninggal ya waktu itu. Pengikutnya ya atau pelayannya itu menjelaskan bahwa karena kakekmu itu dibunuh oleh bapakmu. Oleh sebab itu bapakmu juga sekarang jadi raja karena membunuh kakekmu ya. Nah, jadi dia anaknya pun berpikir bahwa oh kalau saya mau jadi raja ya saya harus bunuh bapak saya gitu ya. Jadi ini ternyata berlangsung sampai beberapa generasi gitu. Anak bunuh bapak, anak bunuh bapak, anak bunuh bapak demi untuk mendapatkan kekuasaan seorang raja. Nah, tapi akhirnya sampai generasi keempat kalau nggak salah akhirnya warga pun juga udah nggak bisa menerima ya memiliki keturunan raja generasi ke generasi seperti ini akhirnya juga dieksekusi sama warga mereka sendiri. Nah, jadi putus ya generasinya. Sudah tidak jadi raja lagi. Nah, itu adalah juga karena kekuatan karma buruk ya, maka Raja Ajatasattu dibunuh juga oleh anaknya. Nah, itu ya. Jadi apakah Raja Ajatasattu setelah terbebas dari neraka bisa merealisasi tataran Dhamma? Ya bisa, ya bisa. Seperti Bante Dewadatta juga ya setelah bebas dari alam neraka, dia juga bisa mencapai tingkat kesucian bahkan bisa jadi Paceka Buddha. Ya. Nah, kalau karma buruknya sudah habis ya potensinya, maka itu tidak akan menjadi penghalang untuk merealisasi Dhamma. Nah, tapi Buddha juga untuk berusaha menjadi Buddha ya, karma buruknya berbuah harus menjalani pertapaan keras 6 tahun ya. Itu juga karena terhalang oleh karma buruk. Padahal di kehidupannya yang terakhir sudah banyak karma baik juga siap berbuah ya, karena itu adalah kehidupannya yang terakhir. Nah, tapi akhirnya toh juga merealisasi tingkat kesucian sama Sang Buddha ya, menjadi seorang Buddha. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakata kali ini.